Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana alam semesta yang luas mempengaruhi jaringan rumit kehidupan Anda sehari-hari? Pepatah kuno, seperti di atas, demikian juga di bawah, yang berasal dari tablet Zamrud yang mistis, mengajak kita untuk mengeksplorasi hubungan mendalam antara alam semesta dan pengalaman individual kita. Prinsip ini, yang telah bergema di sepanjang zaman, mengungkapkan bahwa pikiran, tindakan, dan bahkan kesehatan kita adalah refleksi dari pola-pola kosmik yang mengatur keberadaan. Saat kita menyelami konsep menarik ini, kita akan mengungkap lapisan makna di baliknya, dan menemukan bagaimana kebenaran universal ini dapat memberdayakan kita untuk mengubah realitas kita dari dalam keluar. Ungkapan seperti di atas demikian juga di bawah, muncul dari misteri tablet Zamrud, sebuah teks dasar dalam filosofi alkimia yang berasal dari akhir abad ke-8. Prinsip ini menyatakan bahwa terdapat hubungan langsung antara makrokosmos, yaitu alam semesta secara keseluruhan, dan mikrokosmos, yaitu kehidupan individu kita. Dengan memahami hubungan ini, kita dapat mulai melihat alam semesta bukan sebagai entitas terpisah, melainkan sebagai jaringan hubungan rumit yang mempengaruhi setiap tindakan dan pilihan kita. Esensi dari konsep ini untuk mendorong kita untuk mengeksplorasi bagaimana pola-pola universal tercermin dalam pengalaman duniawi kita. Inti dari prinsip ini terletak pada gagasan tentang hubungan universal, yang menekankan bahwa kosmos dan eksistensi kita di bumi saling terjalin dalam hubungan yang dinamis. Setiap peristiwa di alam semesta dapat dipantulkan dalam kehidupan pribadi kita, yang menunjukkan bahwa pilihan yang kita buat dan energi yang kita pancarkan beresonansi dengan getaran kosmos. Keterkaitan ini mengingatkan bahwa kita bukanlah makhluk terpisah, sebaliknya, kita adalah bagian integral dari keseluruhan yang lebih besar, di mana setiap pikiran dan tindakan menciptakan riak yang melampaui lingkungan di sekitar kita. Untuk menyelami lebih dalam prinsip ini, kita harus menjelajahi konsep makrokosmos dan mikrokosmos, yang menguraikan 3 bidang eksistensi, yaitu fisik, mental, dan spiritual. Masing-masing dari bidang ini beroperasi pada frekuensi getaran yang berbeda, dengan getaran yang lebih tinggi berkorelasi dengan keadaan kesadaran yang lebih tinggi dan bentuk kehidupan yang lebih kompleks. Hierarki ini menggarisbawahi gagasan bahwa perjalanan spiritual kita melibatkan transendensi batasan dari ranah fisik dan mental yang memungkinkan kita untuk menyelaraskan diri lebih dekat dengan tatanan ilahi alam semesta. Keterhubungan dalam bidang-bidang ini menggambarkan aliran pengaruh yang terus-menerus mengikat kita bersama, mengungkapkan kebenaran inti, yaitu kesatuan ada di seluruh eksistensi, meskipun ada ilusi pemisahan. Penerapan praktis dari prinsip seperti di atas demikian juga di bawah sangat mendalam, terutama dalam bagaimana keadaan batin kita mempengaruhi realitas eksternal kita. Pikiran, perasaan, dan kesehatan spiritual membentuk dunia yang kita huni, menunjukkan bahwa transformasi pribadi dan profesional dapat dipicu dengan menyesuaikan keadaan mental kita. Ketika kita mengembangkan dialog internal yang positif dan memelihara kesejahteraan spiritual, kita dapat secara efektif membentuk kembali pengalaman kita. Alam berperan sebagai guru yang tak ternilai dalam hal ini, yaitu pola fraktal yang dapat diamati dalam elemen seperti daun pakis dan kepingan salju yang mencerminkan tatanan universal yang berperan. Dengan mempelajari pola-pola ini, kita memperoleh wawasan tentang sistem kehidupan yang lebih luas dan tempat kita di dalamnya, yang memperkuat pentingnya hubungan antara dunia batin dan dunia luar. Selain itu, prinsip ini terkait erat dengan hukum ketertarikan, yang menyatakan bahwa keadaan internal kita akan sesuai dengan realitas eksternal kita. Kesehatan pribadi kita adalah contoh utama dari korespondensi ini, yang mencerminkan dan mempengaruhi kesejahteraan mental dan emosional kita. Ketika kita fokus pada pengembangan pikiran positif, kita menciptakan frekuensi resonansi yang menarik getaran serupa ke dalam hidup kita. Secara historis, para arsitek kuno merancang ruang suci untuk mencerminkan tatanan kosmik ini, yang mendorong rasa harmoni dan keseimbangan. Di zaman modern, inovasi seperti kecerdasan buatan dan komputasi kuantum
terus mencerminkan mekanisme alami ini, mengilustrasikan bagaimana pemahaman tentang prinsip-prinsip kosmik tetap relevan dan transformatif. Konsep makrokosmos dan mikrokosmos berfungsi sebagai kerangka kerja yang penting untuk memahami hubungan rumit antara alam semesta yang luas dan keberadaan individu kita. Pada intinya, ide ini mengemukakan bahwa alam semesta, yaitu makrokosmos, dan individu, yaitu mikrokosmos, mencerminkan satu sama lain, memantulkan pola dan prinsip yang serupa pada berbagai skala. Hubungan timbal balik ini memungkinkan kita untuk melihat alam semesta bukan sebagai entitas yang abstrak, tetapi sebagai sistem hidup di mana kita sebagai individu memainkan peran penting. Dengan mengakui hubungan ini, kita dapat lebih menghargai bagaimana pengalaman pribadi kita beresonansi dengan tatanan kosmik yang lebih besar. Untuk menggali lebih dalam, kita dapat menjelajahi 3 bidang eksistensi, yaitu fisik, mental, dan spiritual. Masing-masing bidang ini beroperasi pada frekuensi getaran yang berbeda, menciptakan hierarki yang mempengaruhi persepsi kita tentang realitas. Bidang fisik mencakup dunia nyata yang kita huni, yang ditandai oleh materi dan fenomena material. Selanjutnya, bidang mental adalah tempat pikiran dan emosi berada, membentuk keyakinan dan pengalaman kita. Terakhir, bidang spiritual mewakili keadaan getaran tertinggi, yang menghubungkan kita dengan kesadaran universal dan kebijaksanaan ilahi. Mengenali ketiga bidang ini memungkinkan kita untuk memahami bagaimana tindakan dan pikiran kita dapat mempengaruhi tidak hanya kehidupan individu kita, tetapi juga kosmos yang lebih besar. Di dalam masing-masing bidang ini terdapat lebih banyak kerumitan, gagasan bahwa setiap bidang terdiri dari 7 subbidang, menciptakan aliran pengaruh yang terus-menerus di antara mereka. Struktur berlapis ini menekankan adanya saling ketergantungan dari semua aspek keberadaan, memperkuat gagasan bahwa apa yang terjadi di satu bidang mempengaruhi bidang yang lainnya. Misalnya, pergeseran keadaan mental kita dapat menyebabkan transformasi dalam realitas fisik kita, yang menunjukkan keterkaitan antara pikiran, emosi, dan tindakan kita. Kebenaran sentral tentang keterhubungan di seluruh keberadaan ini menyoroti bahwa meskipun terdapat pemisahan yang tampak dalam kehidupan, kita semua adalah bagian dari kesatuan yang lebih besar, terhubung secara rumit melalui bidang-bidang ini. Saat kita merenungkan keterkaitan ini, menjadi jelas bahwa makrokosmos dan mikrokosmos bukan sekadar konsep filosofis. Mereka adalah alat praktis untuk pertumbuhan dan transformasi pribadi. Dengan mengamati pola-pola dalam diri kita dapat mendapatkan wawasan tentang cara kerja alam semesta yang lebih luas. Misalnya, memahami respons emosional dan pola pikir kita dapat mengungkap kebenaran yang lebih dalam tentang tempat kita di alam semesta. Perjalanan introspektif ini memungkinkan kita untuk menyelaraskan diri dengan prinsip-prinsip universal yang mengatur eksistensi, menumbuhkan hubungan yang harmonis baik dengan kehidupan individu kita, maupun dengan alam semesta yang lebih besar. Selain itu, prinsip makrokosmos dan mikrokosmos memberdayakan kita untuk mengenali bahwa pertumbuhan pribadi kita berkontribusi pada evolusi kolektif. Saat kita bekerja pada diri kita sendiri, seperti mengubah keadaan mental kita, menyembuhkan luka emosional, dan memperluas pemahaman spiritual, maka kita secara bersamaan mempengaruhi dunia di sekitar kita. Transformasi kita memancarkan gelombang keluar, menginspirasi orang lain, dan berkontribusi pada kesadaran kolektif. Keterkaitan mendalam ini mengajak kita untuk merangkul tanggung jawab sebagai co-creators untuk realitas kita, menumbuhkan kesadaran yang lebih dalam tentang bagaimana tindakan individu kita dapat membentuk alam semesta secara keseluruhan. Memahami prinsip seperti di atas, demikian juga di bawah, melampaui eksplorasi teoretis. Prinsip ini mengajak kita untuk menerapkan kebijaksanaan ini dalam kehidupan sehari-hari untuk transformasi pribadi dan kolektif. Salah satu aplikasi paling mendalam dari prinsip ini terletak pada pengakuan bahwa keadaan batin kita, yaitu pikiran, perasaan, dan kesehatan spiritual, secara langsung mempengaruhi realitas eksternal kita. Dengan membangun pola pikir yang positif dan merawat kesejahteraan emosional, kita dapat secara aktif membentuk dunia di sekitar kita.
Ide ini sangat beresonansi dengan konsep manifestasi, di mana menyelaraskan getaran internal kita dengan hasil yang diinginkan, maka akan mengarah pada kehidupan yang kaya akan kepuasan dan harmoni. Alam, dengan keindahannya yang rumit, berfungsi sebagai guru yang kuat dalam perjalanan penemuan diri dan transformasi ini. Pola fraktal yang terlihat di dunia alam, mulai dari struktur halus pakis hingga pembentukan unik kepingan salju, mencerminkan tatanan universal yang sedang berperan. Pola-pola ini mengilustrasikan bahwa kompleksitas dan keindahan muncul dari prinsip-prinsip sederhana, menekankan keterkaitan dari semua sistem kehidupan. Dengan mempelajari desain alami ini, kita dapat mendapatkan wawasan tentang kehidupan kita sendiri dan mengenali bagaimana pola yang sama bisa terwujud dalam diri kita. Kesadaran ini mendorong kita untuk mencari keseimbangan dan harmoni, baik secara internal maupun eksternal, serta memperdalam hubungan kita dengan dunia di sekitar kita. Dalam istilah praktis, merangkul prinsip korespondensi melibatkan mengambil langkah-langkah nyata menuju perbaikan diri. Salah satu cara efektif untuk memanfaatkan prinsip ini adalah melalui kesadaran dan refleksi diri. Dengan secara teratur mengevaluasi pikiran dan emosi, kita dapat mengidentifikasi area disonansi yang mungkin terwujud sebagai tantangan dalam hidup kita. Proses introspeksi ini memungkinkan kita untuk membingkai ulang pikiran negatif dan membangun pola pikir yang selaras dengan aspirasi yang lebih tinggi. Misalnya, ketika menghadapi kesulitan, daripada menyerah pada keputusasaan, kita dapat dengan sadar memilih untuk melihat rintangan sebagai peluang untuk pertumbuhan. Dengan mengubah frekuensi getaran, maka kita akan menarik lebih banyak pengalaman positif. Selain itu, penerapan prinsip ini melampaui pertumbuhan individu. Ia memainkan peran penting dalam hubungan kita dan interaksi dengan orang lain. Dengan mengenali bahwa keadaan batin setiap orang berkontribusi pada lingkungan kolektif, kita dapat mendekati hubungan kita dengan empati dan pemahaman yang lebih besar. Ketika kita mewujudkan kepositifan dan kasih sayang, kita tidak hanya mengangkat diri kita sendiri, tetapi juga menginspirasi orang-orang di sekitar kita. Efek riak ini menumbuhkan rasa komunitas dan keterkaitan, memperkuat gagasan bahwa kita semua terhubung dalam perjalanan kehidupan ini. Dalam memelihara hubungan yang sehat, kita menciptakan lingkungan yang mencerminkan harmoni yang kita cari dalam diri kita sendiri. Saat kita menggali lebih dalam aplikasi praktis dari prinsip ini, kita juga menyadari pentingnya kehidupan yang disengaja. Hal ini melibatkan membuat pilihan sadar yang selaras dengan nilai-nilai inti dan aspirasi kita, memastikan bahwa tindakan kita sesuai dengan tatanan kosmik yang lebih besar. Dengan menetapkan niat yang jelas dan tetap sadar akan keputusan kita, kita menciptakan kehidupan yang mencerminkan diri otentik. Penyelarasan ini tidak hanya meningkatkan pemenuhan pribadi, tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan kolektif komunitas kita. Ketika bertindak dengan niat, kita menjadi peserta aktif dalam perkembangan alam semesta, bersama-sama menciptakan realitas kita dalam harmoni dengan hukum-hukum kosmik yang mengatur eksistensi. Hukum ketertarikan adalah prinsip dasar yang mencerminkan esensi dari seperti di atas demikian juga di bawah, menekankan hubungan mendalam antara keadaan internal kita dan realitas eksternal. Hukum ini menyatakan bahwa pikiran, perasaan, dan keyakinan kita menghasilkan frekuensi vibrasi yang menarik energi yang serupa dari alam semesta. Oleh karena itu, memahami hubungan ini sangat penting untuk meningkatkan tidak hanya pertumbuhan pribadi, tetapi juga kesehatan dan kesejahteraan yang optimal. Dengan menyadari bahwa lanskap internal membentuk pengalaman eksternal, kita dapat memanfaatkan kekuatan berpikir positif dan niat untuk menciptakan hidup yang lebih sehat dan memuaskan. Inti dari hukum ketertarikan terletak prinsip korespondensi yang menyoroti hubungan timbal balik antara keadaan mental, emosional, dan fisik kita. Kesehatan pribadi kita adalah cerminan dari dunia batin kita. Ketika kita memelihara pikiran positif dan menumbuhkan kesejahteraan emosional, kita menciptakan lingkungan yang mendukung kesehatan fisik untuk berkembang. Sebaliknya, pikiran negatif dan masalah emosional yang belum terselesaikan dapat bermanifestasi sebagai penyakit fisik yang menunjukkan hubungan yang buruk antara pikiran dan tubuh. Dengan menumbuhkan pola pikir yang berfokus pada kepositifan dan rasa syukur,
kita tidak hanya meningkatkan keadaan mental, tetapi juga meningkatkan kesehatan dan vitalitas kita secara keseluruhan. Implikasi sejarah dari prinsip ini dapat terlihat dalam desain arsitektur kuno yang bertujuan untuk mencerminkan tatanan kosmis, yang menumbuhkan keharmonisan dalam ruang fisik. Tempat-tempat suci ini dibangun dengan pemahaman tentang bagaimana pengaturan ruang dapat memengaruhi energi di dalamnya, meningkatkan keseimbangan dan kesejahteraan bagi mereka yang mendiami tempat tersebut. Demikian pula, inovasi modern seperti kecerdasan buatan dan komputasi kuantum juga mencerminkan tatanan kosmis ini, di mana meniru mekanisme alami untuk meningkatkan kehidupan kita. Kemajuan ini mengingatkan bahwa pemahaman kita tentang kesehatan dan kesejahteraan berakar pada prinsip-prinsip yang mengatur alam semesta, menjembatani kesenjangan antara kebijaksanaan kuno dan ilmu pengetahuan kontemporer. Saat kita menyelami aplikasi praktis dari hukum ketertarikan, kita menemukan bahwa niat memainkan peran penting dalam membentuk hasil kesehatan kita. Dengan secara sadar mengarahkan pikiran dan emosi, kita dapat menarik pengalaman yang selaras dengan keadaan kesehatan yang kita inginkan. Teknik visualisasi, afirmasi, dan praktik mindfulness berfungsi sebagai alat yang kuat untuk membina niat ini. Ketika kita memvisualisasikan tujuan kita, baik itu melibatkan kebugaran fisik, keseimbangan emosional, atau pertumbuhan spiritual, kita menciptakan cetak biru mental yang menyelaraskan energi kita dengan aspirasi kita. Penyelarasan ini meningkatkan kemampuan kita untuk menarik pengalaman positif, memfasilitasi jalan yang lebih mulus menuju pencapaian tujuan kesehatan dan kesejahteraan kita. Selain itu, hukum ketertarikan mengundang kita untuk bertanggung jawab atas kesehatan kita, dengan mengenali bahwa kita adalah co-kreator realitas kita. Dengan mengakui pengaruh pikiran dan keyakinan, kita memberdayakan diri untuk membuat pilihan sadar yang mendukung kesejahteraan kita. Perubahan perspektif ini mendorong kita untuk mencari praktik yang memberi nutrisi pada tubuh dan pikiran kita, baik melalui pola makan bergizi, olahraga yang teratur, atau metode penyembuhan holistik. Saat kita menerima tanggung jawab ini, kita mengembangkan rasa tanggung jawab yang lebih dalam atas kesehatan kita, sehingga memungkinkan kita untuk mengatasi tantangan dengan ketahanan dan keanggunan. Restrukturisasi kognitif adalah metode yang kuat yang selaras dengan prinsip, seperti di atas demikian juga di bawah, memberikan kita alat untuk mengubah realitas eksternal kita dengan mengatasi narasi internal yang membentuk persepsi kita. Proses ini melibatkan identifikasi dan tantangan terhadap pola pikir negatif yang berkontribusi pada keyakinan yang membatasi dan perilaku yang tidak produktif. Dengan membentuk kembali dialog internal, kita dapat mengubah frekuensi getaran kita, menciptakan efek riak yang secara positif memengaruhi kehidupan kita. Perjalanan restrukturisasi kognitif memberdayakan kita untuk mengambil kendali atas pikiran kita, dan akibatnya juga kendali pada realitas kita, yang memperkuat keterhubungan antara dunia internal dan eksternal kita. Langkah pertama dalam restrukturisasi kognitif adalah penilaian diri, sebuah praktik penting yang mengharuskan kita untuk memeriksa pikiran dan perasaan kita dengan kejujuran dan kasih sayang. Proses ini memungkinkan kita untuk mengidentifikasi keyakinan yang mungkin menghalangi kita untuk mewujudkan potensi sejati kita. Seringkali, keyakinan ini berasal dari pengalaman masa lalu, pengkondisian sosial, atau ketakutan yang sudah mengakar dengan kuat. Dengan membawa keyakinan ini ke dalam kesadaran, kita dapat mulai memahami asal-usulnya dan mengenali pengaruhnya pada keadaan kita saat ini. Tindakan refleksi diri ini berfungsi sebagai dasar untuk transformasi, yang memungkinkan kita untuk menghadapi narasi yang tidak lagi bermanfaat bagi kita. Setelah kita mengidentifikasi pola pikir negatif, langkah selanjutnya adalah menantang dan menggantinya dengan alternatif positif. Ini melibatkan mempertanyakan validitas keyakinan kita dan menjelajahi perspektif baru yang sejalan dengan aspirasi kita. Misalnya, jika kita sering berkata, "Saya tidak cukup baik," maka kita dapat melawan pemikiran ini dengan mengucapkan, "Saya layak untuk mendapatkan kesuksesan dan kebahagiaan." Dengan secara sadar memilih untuk mengadopsi keyakinan yang memberdayakan, kita mengubah dialog internal dan meningkatkan frekuensi getaran
sehingga memungkinkan kita untuk menarik pengalaman yang lebih positif. Proses yang disengaja untuk membingkai ulang pikiran kita ini bukan sekadar latihan yang dangkal. Ini mengubah lanskap mental kita dan membuka jalan bagi perubahan eksternal yang signifikan. Proses restrukturisasi kognitif tidak terbatas pada transformasi individu. Ia juga berfungsi sebagai katalis untuk memutus siklus negatif dalam hubungan dan komunitas kita. Saat kita mengubah narasi internal, maka kita secara tidak langsung memengaruhi orang-orang di sekitar kita, menciptakan lingkungan yang lebih mendukung dan positif. Pola pikir baru kita dapat menginspirasi orang lain untuk memulai perjalanan penemuan diri dan transformasi mereka sendiri, mendorong perubahan kolektif menuju kesadaran dan kasih sayang yang lebih besar. Untuk memfasilitasi perubahan yang langgeng, penting untuk mengadopsi praktik restrukturisasi kognitif yang konsisten. Ini mungkin melibatkan menulis jurnal, meditasi, atau terlibat dalam percakapan yang mendukung dengan teman atau mentor terpercaya. Dengan menciptakan kesempatan rutin untuk refleksi dan introspeksi, kita memperkuat komitmen kita terhadap pertumbuhan pribadi dan memastikan bahwa kita tetap selaras dengan aspirasi yang terus berkembang. Selain itu, mengintegrasikan praktik mindfulness ke dalam rutinitas harian bisa membantu kita untuk tetap hadir pada momen saat ini, yang memungkinkan kita untuk mengamati pikiran kita tanpa penilaian dan merespons dengan niat. Kesadaran yang meningkat ini menjadi alat yang kuat untuk menavigasi tantangan dan mempertahankan transformasi positif. Pada intinya, prinsip seperti di atas demikian juga di bawah, berfungsi sebagai pengingat kuat akan keterhubungan yang meresap ke dalam keberadaan kita. Dengan memahami hubungan dinamis antara keadaan internal dan dunia eksternal, kita dapat memanfaatkan kekuatan prinsip ini untuk mewujudkan perubahan yang berarti dalam hidup kita. Akhirnya, perjalanan menyelaraskan realitas internal kita dengan tatanan alam semesta membuka pintu menuju kehidupan yang kaya akan harmoni, tujuan, dan hubungan yang mendalam. Jika Anda masih menonton, saya ingin mengucapkan terima kasih. Jika video ini bermanfaat dan menambah wawasan, silahkan membagikan video ini dengan orang lain. Pertimbangkan juga untuk subscribe di channel ini, karena dukungan Anda akan sangat membantu dan berharga. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman atau pemikiran Anda di kolom komentar. Semoga hari-hari Anda selalu dipenuhi dengan kelimpahan dan kebahagiaan.